Di Renegade Immortal episode 153, setelah Tang Yanfeng mengetahui bahwa nama samaran Wang Lin adalah Shu, ia dan wanita di sampingnya seketika teringat pada keluarga Shu dari bintang Donglin. Keluarga ini merupakan kekuatan raksasa yang sangat tersembunyi di wilayah bintang All Heaven. Dengan sejarah yang amat panjang dan fondasi yang begitu dalam, keluarga Shu telah bertahun-tahun menarik diri dari dunia luar. Kendati demikian, mereka menyimpan kekuatan tempur tingkat atas yang sanggup meremukkan seluruh wilayah bintang dalam sekejap. Keduanya seketika paham mengapa sosok sepemuda Wang Lin bisa memiliki pemahaman Dao dan daya hancur yang begitu mengerikan, sesuatu yang jauh melampaui jangkauan kultivator independen biasa. Rasa gentar yang mendalam mulai tertanam, dan Tang Yanfeng segera memerintahkan timnya untuk membatalkan niat balas dendam atas kematian anggota klan mereka, serta melarang keras siapapun di bawah komandonya untuk memprovokasi Shu. Ia kemudian secara tegas memimpin timnya untuk pergi dari tempat itu. Karena bagaimanapun, di hadapan perbedaan kekuatan yang begitu mutlak, apa yang disebut sebagai reputasi dan harga diri keluarga menjadi sama sekali tidak berarti. Melihat para jenius puncak memilih mundur, tidak ada lagi yang berani mengincar kesempatan di dalam lorong gelap. Meskipun Wang Lin telah melangkah masuk dan area terlarang kini tanpa penjagaan, tidak ada satu orang pun yang berani melangkah ke sana. Nama Shu sebagai sosok bagaikan dewa dalam satu pertempuran menyebar secara senyap di antara para kultivator alam abadi petir, menjadi sebuah nama tabu yang disegani oleh tak terhitung banyaknya orang. Kemudian, gejolak di luar lorong gelap telah sepenuhnya mereda, dan rahasia di dalam lorong baru saja dimulai. Li Yuan yang sebelumnya telah menjelajahi gua ini, berhasil menemukan 3 harta karun aneh yang ditinggalkan, serta merasakan keberadaan pola segel kuno yang tersembunyi di sepanjang lorong. Keduanya terus melangkah lebih dalam menelusuri lorong gelap yang berliku ke bawah. Lorong yang tampak tanpa ujung ini, setelah ditelusuri selama setengah jam dengan kecepatan tinggi, masih belum menunjukkan ujungnya, menandakan bahwa tempat ini jelas bukan alam rahasia biasa. Seiring mereka melangkah lebih jauh, Wang Lin merasakan denyut rasa sakit yang aneh di antara kedua alisnya, seolah ada jemari tak kasat mata yang menekan dan mengurung kesadaran spiritualnya. Rasa tidak nyaman ini kian menghebat, namun hanya Wang Lin yang merasakannya, sementara Li Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Wang Lin seketika waspada dan meminta Li Yuan untuk melepas segel mental di antara kedua alisnya. Begitu segel itu lenyap, wajah Li Yuan seketika berubah pucat pasi, matanya memerah penuh darah, dan rasa sakit mental yang sangat tajam menyapu seluruh tubuhnya. Hanya dengan mengaktifkan kembali segel mental tersebut, ia baru bisa sedikit tenang. Pada saat ini, keduanya mengonfirmasi bahwa lorong ini menyimpan kekuatan kuno yang misterius dan tak terpecahkan, yang dirancang khusus untuk mengikis roh primordial dan hati Dao seorang kultivator. Mengandalkan kesadaran spiritualnya yang luar biasa, Wang Lin mencoba menggambar ulang pola rune kuno yang tidak lengkap yang tersembunyi di dalam lorong. Li Yuan yang telah mempelajari seni segel pembatas selama bertahun-tahun dan membaca banyak teks kuno, hanya sanggup mengenali 4 rune yang serupa dan tidak mampu menentukan efek spesifik dari segel tersebut. Wang Lin tidak berhenti, ia terus menggambar mengikuti ujung-ujung rune yang terputus hingga seluruh pola segel pembatas terungkap secara utuh. Melihat hal ini, Li Yuan sangat terkejut dan akhirnya menyadari kebenarannya bahwa seluruh lorong ini sebenarnya adalah sebuah rune kuno raksasa dan seluruh alam rahasia ini adalah sebuah formasi segel buatan manusia. Menggabungkan tata letak lorong dengan susunan rune, Li Yuan akhirnya menarik kesimpulan yang mengejutkan. Ternyata tempat ini adalah formasi pemulihan abadi 9 bintang. Tempat ini bukanlah sebuah alam rahasia tunggal, melainkan salah satu dari 9 lorong rune identik yang tersebar di alam abadi petir. 9 formasi ini bekerja bersama membentuk sebuah array kuno tingkat tinggi yang melingkupi seluruh sisa alam abadi. Tujuan utamanya hanya satu, yaitu pemulihan. Formasi pemulihan abadi ini sangat rahasia dan pembuatannya begitu luar biasa, jauh melampaui kemampuan immortal biasa. Keduanya seketika memahami misteri utamanya, dan pusat dari formasi ini pasti sedang menekan sebuah entitas mengerikan yang telah hidup selama ribuan zaman dan terus-menerus memanfaatkan formasi ini untuk memulihkan dirinya sendiri, di mana identitasnya dipastikan berada pada tingkatan immortal sejati kuno. Di ujung lorong, sebuah pusaran 5 warna berputar secara perlahan, memancarkan cahaya immortal yang tampak tenang,
namun sebenarnya sedang dihantam gempuran dari dalam. Tersegel secara total dan terisolasi dari dunia luar, Li Yuan sebagai ahli master segel pembatas merasa percaya diri bahwa ia sanggup membongkar segel tersebut secara paksa untuk mengungkap rahasia di pusat formasi. Pada saat ini, pikirannya telah terbuai oleh kesempatan besar dari formasi tersebut dan dikuasai Kertamakan, meyakini bahwa entitas kuno di dalam pusat formasi pasti dalam kondisi terluka parah dan lemah. Jika ia sanggup menangkapnya, ia bisa memaksanya untuk menyerahkan teknik immortal kuno dan naik tingkat dalam satu langkah. Namun, Wang Lin sangat teliti dan tenang. Setelah melewati tak terhitung banyaknya pertaruhan hidup dan mati, ia telah lama sanggup melihat niat membunuh di balik sebuah kesempatan. Ia merasakan krisis kematian yang tersembunyi jauh di dalam pusaran, dan secara tegas bertindak intervensi, memotong segel Li Yuan dan menyalurkan energi asal untuk menyadarkan Li Yuan yang sedang terobsesi. Ia menariknya secara paksa untuk mundur, dan tepat saat keduanya mundur sejauh 3 kaki, pusaran 5 warna yang tadinya berputar lancar mendadak berhenti. Aura jahat dan mengerikan merembes ke seluruh lorong. Sebuah mata tunggal berwarna merah darah perlahan muncul di tengah pusaran, menatap dingin, acuh tak acuh, dan dipenuhi niat membunuh yang haus darah. Sebuah suara aneh langsung bergema di dalam roh primordial Wang Lin, berbunyi dengan sangat memikat dan bertanya mengenai ilmu Gufron apa yang ingin dia pelajari. Entitas tak dikenal ini, yang sanggup melihat segalanya dan mengetahui kehausan Wang Lin akan teknik immortal kuno, melempar umpan dengan berjanji akan memberikan teknik immortal ortodoks selama Li Yuan membongkar segel pembatas tersebut. Namun, meskipun dihadapkan pada kesempatan untuk mempelajari ilmu Gufron berbentuk immortal kuno yang ada di depan mata, pikiran Wang Lin tetap tenang. Ia tahu bahwa selain MBG, tidak ada sesuatu yang benar-benar gratis di dunia ini. Bagaimanapun, bahaya tersembunyi dari teknik pembantaian abadi di masa lalu telah terpatri lama di ingatannya, sehingga teknik yang didapat secara paksa atau diberikan oleh pihak lain pasti mengandung belenggu, mematikan, serta sebab akibat yang tidak diketahui. Karena itu, jalan yang sejati hanya bisa dijelajahi dan dipahami sendiri demi memastikan keselamatan. Wang Lin secara diam-diam mempertanyakan identitas pihak lawan, namun hanya menerima ancaman dan bujukan yang berulang. Ia tidak lagi ragu-ragu, berbalik bersama Li Yuan dan melarikan diri, sepenuhnya mengabaikan kesempatan menentang takdir ini. Melihat Wang Lin tidak tergoyahkan dan bertekad untuk pergi, mata tunggal merah darah di dalam pusaran memancarkan kebencian yang dingin dan berbisik, "Aku tidak menyukai orang yang terlalu waspada." Tepat setelah kata-kata itu diucapkan, seberkas cahaya merah darah yang sangat pekat melesat menembus udara dengan kecepatan yang jauh melampaui Wang Lin, secara instan menembus seluruh lorong. Wang Lin mendadak merasakan tekanan yang sangat familiar jauh di dalam jiwanya. Pupil matanya mengecil dan ia berteriak, "Hidup!" Saya masih sanggup, saya masih sanggup, saya masih sanggup, saya... Wang Lin mendadak merasakan tekanan yang sangat familiar jauh di dalam jiwanya. Pupil matanya mengecil dan ia berteriak pelan. Ini adalah ranah es krim. Ranah es krim adalah kemampuan ilahi primordial paling agung di dunia Renegade Immortal. Kemampuan ini melampaui kekuatan primordial dan sihir, tidak tertandingi dalam hal membunuh, serta sanggup menekan segala jalan Dao. Wang Lin sendiri adalah pemilik ranah es krim dan sangat memahami betapa mengerikannya kekuatan ini. Ia seketika menyatu dengan alam dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Namun, cahaya merah darah itu tetap berhasil menyusul dan menyusup ke dalam roh primordialnya dalam sekejap. Niat membunuh ekstrim mengamuk hebat di dalam roh primordial Wang Lin. Sedikit saja kesalahan akan membuat roh primordialnya hancur dan berujung pada kematian. Beruntung, roh primordial Wang Lin telah menyatu dengan asal-usul naga petir primordial, dan ia sendiri pernah mengendalikan ranah ekstrim, memberinya daya tahan yang sangat kuat terhadap kekuatan ini. Ia segera mengerahkan seluruh energi spiritual di dalam tubuhnya untuk membungkus cahaya merah darah itu lapis demi lapis, menggunakan asal-usul kekuatannya yang dahsyat untuk terus melarikan dan menekan kekuatan mematikan tersebut. Kultivator ranah korporal manapun pasti sudah tewas jika berada di posisinya. Hanya Wang Lin yang mengandalkan fondasi uniknya, yang sanggup menahan serangan mendadak dari ranah ekstrim yang tak terpecahkan ini. Sambil membawa Li Yuan, Wang Lin menerjang keluar dari lorong gelap dan berpindah tempat sejauh puluhan ribu mil.
Setelah mendarat, darah dan energinya bergejolak hebat dengan wajah pucat pasi. Ia memaksakan diri menekan lukanya dan segera memanggil pasir dan bumi agung untuk melindungi diri. Li Yuan dengan ekspresi serius memanggil tulang binatang sebagai pelindung dan duduk bersila untuk menstabilkan roh primordialnya serta menetralkan kekuatan ranah ekstrim. Wang Lin mengerahkan 9 pedang immortal untuk menjaga dirinya, sementara hatinya dipenuhi guncangan hebat. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa apa yang baru saja ditahan oleh Wang Lin adalah sumber ranah ekstrem yang sanggup membunuh semua rekan sejawatnya secara instan. Di saat Wang Lin sedang bermeditasi dan mengatur napasnya, seorang kultivator ascendant yang berharap pada keberuntungan secara diam-diam menyusup ke dalam lorong gelap untuk mengincar kesempatan yang ditinggalkan oleh keduanya. Didorong oleh ketamakan, orang ini melangkah semakin dalam ke dalam lorong hingga jiwanya terbuai oleh kehendak aneh di dalam pusaran dan kehilangan kesadarannya secara total. Pada akhirnya, ia memicu roh primordialnya untuk meledakkan diri. Tubuh fisik dan roh primordialnya ditelan bulat-bulat dan diserap oleh pusaran 5 warna. Aksi meledakkan diri dan pengorbanan kultivator tersebut menjadi jerami terakhir yang meremukkan segel kuno. Segel pusaran yang tadinya stabil kini dipenuhi retakan dan runtuh secara total. Seluruh pola formasi yang tersisa menyusut dan ditelan oleh pusaran. Formasi pemulihan abadi 9 bintang pecah sepenuhnya dan lapisan-lapisan pengurung mulai melonggar. Suara jahat itu bergema kembali, dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. 5 dari 9 segel telah pecah. Sekarang kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk melonggarkan 4 segel tersisa, memancing lebih banyak kultivator ke dalam permainan dan lepas sepenuhnya dari kurungan abadi. Tepat setelah kalimat itu selesai, 4 pecahan benua terpencil di alam abadi petir secara bersamaan meletuskan gejolak kekuatan immortal yang sangat pekat. Fenomena tersebut luar biasa dahsyat, memancing para kultivator dari seluruh penjuru wilayah untuk berbondong-bondong mencari harta karun. Apa yang tampak seperti kesempatan dari langit sebenarnya adalah perangkap yang telah dirancang dengan cermat oleh entitas ekstrim yang terkurung secara abadi. Menggunakan kesempatan immortal sebagai umpan serta tubuh dan jiwa, para kultivator sebagai nutrisi, segel-segel tersebut berhasil dipecahkan secara total dan kekuatan tempurnya mulai pulih kembali. Puluhan ribu mil jauhnya, Wang Lin menyelesaikan meditasinya dan berhasil stabil. Roh primordialnya mengambil keputusan yang sangat nekat. Alih-alih menghapus secara total cahaya merah darah ranah ekstrem di dalam tubuhnya, ia secara sengaja menyimpannya sekelumit sebagai sumber ranah ekstrem. Ia tahu bahwa kekuatan ranah ekstrem sangat dominan dan tidak terpecahkan. Meskipun akan terus menguras energi primordialnya sendiri untuk menekannya, kekuatan ini bisa menjadi teknik mematikan utama untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan nyawanya dalam situasi hidup dan mati. Pilihan dan keberanian ini jauh melampaui kultivator biasa, sepenuhnya menunjukkan hati Dao Wang Lin yang menentang takdir. Keduanya merasakan guncangan dari alam rahasia di kejauhan dan tahu bahwa bahaya di tempat ini sudah sangat mendalam. Tanpa berlama-lama, mereka secara tegas memilih pergi. Wang Lin meninggalkan metode tidak efisien dalam mencari alam rahasia di sembarang tempat dan memutuskan untuk langsung menuju pavilion koleksi yang ada di dalam ingatan tetua keluarga Yao. Tempat ini menyimpan teknik immortal ortodoks kuno dan merupakan situs warisan tingkat atas yang ditinggalkan oleh alam abadi petir. Ini juga merupakan tempat di mana Wang Lin bisa menerobos kelemahannya dan menggunakannya untuk kultivasi saat ini. Menyadari situasinya sangat aneh dan syarat akan bahaya, Li Yuan secara tegas berjanji untuk membantu mereka membongkar segel kuno pada pavilion koleksi tersebut. Keduanya melintasi ruang hampa dengan kecepatan tinggi. Semakin dekat mereka ke pusat alam abadi petir, semakin banyak kultivator yang mereka temui. Tak terhitung banyaknya kultivator, baik yang Krokyo Ascendant maupun yang berada di ranah Yin Ilusi, berbondong-bondong datang dari berbagai pecahan benua dengan ekspresi antusias menuju tempat di mana kekuatan immortal bergejolak. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah dijadikan nutrisi bagi binatang buas kuno untuk memecahkan segelnya, dan seluruh alam abadi petir telah memasuki ambang bencana besar. Semua makhluk hidup telah terperangkap dalam jebakan, hanya Wang Lin dan Li Yuan yang menyadari bahayanya dan berhasil meloloskan diri. Di tengah perjalanan mereka, sekelompok cahaya pedang yang mengintimidasi melintas, dipimpin oleh Zhang Gongli, salah satu dari 3 pahlawan wilayah selatan sekaligus jenius dari Istana Abadi Petir. Melihat hal ini, para kultivator lainnya segera mundur.
tanpa ada yang sanggup menghalangi jalannya, Zhang Gongli di tengah perjalanan mendadak mengubah arah dan melesat seorang diri menghampiri Wang Lin. Mengesampingkan seluruh harga dirinya, ia membungkuk hormat dan menyapa Wang Lin dengan sebutan senior. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir dan meruntuhkan pemahaman mereka. Zhang Gongli, seorang ahli puncak ranah korporal di generasinya, sekaligus utusan dari Istana Abadi Petir, biasanya sangat angkuh dan tidak pernah tunduk pada siapapun. Namun, ia membungkuk sangat hormat kepada Wang Lin yang tampak sebaya dengannya, membuat seluruh kultivator terperangah. Hanya Zhang Gongli sendiri yang tahu bahwa ketenangan, pandangan, dan kekuatan Wang Lin yang ditunjukkan selama pertarungan di kolam petir telah sepenuhnya menaklukkannya. Kini, Wang Lin yang telah naik ke ranah korporal tetap bersikap rendah hati, mengundurkan rasa kagum yang lebih besar lagi. Zhang Gongli memberitahu Wang Lin tentang pergerakan aneh kekuatan immortal di 4 pecahan benua, secara jujur mengakui kekurangannya sendiri dan memohon dengan sangat demi mengundang Wang Lin untuk mendampinginya dalam perburuan harta karun, serta menyebutkan janjinya dengan Shen Gonghu. Wang Lin yang berfokus pada kesempatan dan teknik immortal di pavilion harta karun menolak dengan sopan dan hanya berjanji akan datang jika memiliki waktu. Zhang Gongli yang sangat gembira membungkuk lalu pergi. Di dalam hatinya, selama Wang Lin ikut serta, persaingan untuk mendapatkan takdir immortal sudah bisa dipastikan hasilnya. Li Yuan menyaksikan seluruh proses tersebut dengan guncangan batin yang mendalam, sepenuhnya memahami pengetahuan mendalam dan kemampuan luar biasa milik Wang Lin. Sejak saat itu, ia menaruh rasa hormat dan kepercayaan yang jauh lebih besar kepadanya. Keduanya tidak berlama-lama, dan setelah beberapa bulan perjalanan, akhirnya tiba di ruang hampa di pusat alam abadi petir. Tempat ini sangat kosong dan lengang, tanpa ada satu orang pun yang terlihat. Namun tempat ini adalah area terlarang pavilion harta karun yang disegel oleh 4 keluarga kuno. Li Yuan memfokuskan pikirannya dan seketika merasakan riak halus dari segel immortal yang tersembunyi. Segel ini berada di antara jalan fana dan jalan immortal yang sangat misterius. Ia segera duduk bersila dan mulai menggunakan teknik segel hati untuk secara terus-menerus menanamkan jejak segel, mencoba membuka kuncinya. Seiring setiap segel tertanam, bayangan pecahan benua yang tersembunyi berkilat dan berganti antara terang dan gelap. Pavilion koleksi di pusat benua yang berbentuk 4 sudut tajam menyerupai tanduk banteng yang mengarah ke langit perlahan-lahan menjadi jelas. 4 sosok duduk bersila di 4 sudut pavilion tanpa bergerak sedikit pun. Mereka adalah 4 kultivator ranah korporal yang menjaga pavilion koleksi tersebut. Keempatnya telah ditempatkan di area terlarang selama bertahun-tahun untuk melindungi warisan kuno keluarga mereka. Kultivasi mereka sangat dalam dan memiliki kerjasama tim yang sempurna. Setelah banyak melakukan deduksi, Li Yuan menyimpulkan bahwa untuk membongkar segel secara total akan memakan waktu beberapa bulan. Namun, ia bisa memanfaatkan celah pada segel pembatas untuk sementara waktu membuka jalur yang tidak stabil, guna membantu Wang Lin masuk secara instan dengan tingkat keberhasilan mencapai 80%.